lagi dengan Queen Tarot Semesta. So hari ini kita akan fun reading ya guys. Temanya adalah siapa yang sedang jatuh cinta kepadamu saat ini? Siapa yang lagi jatuh cinta kepadamu? So perlu diingat ini hanya general reading, tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman. Tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Oke, di sini udah ada 3 pal, ada Kyo, Tohru, sama Yuki. Silahkan kalian pilih menurut kalian yang kalian inginkan. Dan perlu diingat ini hanya general reading, tidak bisa 100% cocok ya guys. Perlu diingat sekali lagi. Oke, ada tiga pal di sini. Jadi pilihlah yang mana yang menurut kalian cocok sama kalian. Oke, aku akan mulai dari Kyo, Tohru, Yuki. Dan kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi untuk harga dan biaya sudah ada, ketentuannya juga sudah ada. Jadi silahkan langsung kontak aja ya ke aku atau ke admin A2. Oke, kalau udah aku akan mulai dari Kyo, terus Tohru, terus Yuki. Kita singkirkan. Kita akan mulai dari Kyo. Siapa yang sedang jatuh cinta kepadamu? The Judgment. Orang yang memiliki energi masa lalu, orang yang pernah ada dalam hubungan denganmu. Aku melihatnya seseorang yang ada dan hadir pernah ke dalam hidup kamu. Bisa dibilang dia benar-benar kayak ingin kembali ke kamu, cuman saat ini ada sesuatu yang mungkin dia belum bisa mengutarakannya ke kamu gitu. Jadinya saat ini dia masih kayak belum bisa mengutarakan, belum bisa ngomong kalau dia tuh sebenarnya sayang sama kamu. Jadi intinya saat ini energinya dia masih kayak pasif gitu. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Justice. Sebenarnya kamu juga kayak sebenarnya masih sayang. Jadi kayak misalkan gini, kamu sama dia tuh sebenarnya masih kayak ada kontak-kontakan gitu, entah di WA atau di Facebook atau di mana. Nah, tapi kalian tuh kayak masih menyimpan rasa tapi nggak pernah bilang gitu. Terus saat ini kondisi kalian cuman butuh ada sesuatu yang bisa ngebantuin kalian untuk menengahi perasaan kalian. Jadi ada orang yang ngebantuin kalian untuk lebih aktif lagi. Aku ngerasa sih sebenarnya perasaan kamu ke dia tuh udah dalam sih gitu. Cuman balik lagi di sini aku melihat kok kayaknya susah karena emang dia mantan kamu dan kamu nggak mungkin berdealing sama mantan lagi. Kamu pikirannya kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu kalian sama-sama suka. 8 of Cups, banyak pikiran. Jadi dia sendiri ini energi dia sih lebih tepatnya. Dia sendiri juga mikir kalau misalkan resiko balik ke kamu itu seperti apa yang harus dia lakukan. Kalau misalkan dia harus balik ke kamu, dia kayak really kayak gitu, kayak bertanya-tanya seolah-olah dia pingin mencari jawaban. Apakah serius dia suka sama kamu lagi, apakah serius kamu adalah orang yang tepat buat dia gitu. Saat ini dia masih kayak memikirkan banyak hal, sesuatu hal yang mungkin selama ini nggak pernah terpikirkan oleh dia. Mungkin kalian hubungannya selama ini putusnya juga karena seseorang yang memanipulatif atau ada orang yang ingin merusak hubungan kalian, jadi nggak pure dari kalian berdua gitu. The World. Aku melihat dia lagi kayak berusaha untuk stabilin perasaan ya, untuk lebih mengerti apa yang sebenarnya dia mau, sebenarnya dia inginkan. Dia tuh sebenarnya takut tahu kalau misalkan menyukai kamu lagi, apakah kejadiannya akan terulang lagi. Jadi di sini dia kayak lagi berusaha untuk mencari tahu isi hati yang terdalam dia itu seperti apa gitu. Jadi dia kayak lagi aku pingin tahu sebenarnya tuh kalau kamu sama dia kembali, apakah ini akan langgeng gitu. Jadi orang lagi jatuh cinta sama kamu ya mantan kamu ini gitu. 4 of Swords. Dia seakan banyak bimbangan, banyak kesedihan, kayak dia udah pasrah gitu. Ya kalau emang pada akhirnya kamu sama dia nggak bersatu ya udah, dia mikirnya kayak gitu. Soalnya aku melihat dia tuh kayak gini, kayak dimana dia udah kayak
pingin balikan cuman ragu, kebanyakan ragu, jadinya stres sendiri gitu. Terus membuat kamu jadi kayak bimbang juga gitu, karena kalian tuh komunikasi cuman kayak ada yang ketahan di antara kamu sama dia gitu. Komunikasi sih, cuman kayak ada ketahan. Ten of Wands, energinya berat karena aku ngelihat kalau memulai sesuatu yang baru lagi seakan itu kayak ada yang tidak mengizinkan gitu. Jadi untuk menyatukan hubungan ini kembali rasanya kok berat. Iya, karena emang hubungan ini sebenarnya udah harusnya di-endingin, tapi kalian tetap memaksa untuk masih kayak, bukan memaksa sih, kayak masih ada rasa yang nggak tahu harus dikemanain gitu. Karena sebenarnya emang perasaan kalian tuh sebenarnya masih sama seperti dulu, cuman mungkin udah terlalu toksik atau ada seseorang yang nggak suka sama kamu dan orang itu bersatu. Jadi di sini aku melihat energinya berat banget kalau misalkan harus bersatu kembali. Ada Six of Pentacles. Saat ini juga aku ngelihat orang itu juga lagi memikirkan sembari dia mencari jawaban, dan banyakkan dari mereka lebih banyak berbagi kepada keluarga, berbagi kepada orang sekitar untuk setidaknya mencari jawaban yang sebenarnya dia inginkan gitu. Mungkin dia dengan memberikan banyak hal ke keluarga, memberikan sesuatu ke orang sekitar, mungkin dia akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan jawaban yang sebenarnya dia cari. Karena aku melihat gini, kalau misalkan dia mencintai kamu, gimana ya, jadi gini, dia kayak lagi berusaha mencari energi positif. Selama ini energi dia negatif karena mungkin dia banyak pesimis gitu. Dia berusaha untuk menarik energi positif dengan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar gitu loh. Kalau dia udah pasrah banget sebenarnya ini, King of Wands. Dia kayak lagi pingin ngelihat kondisi aja. Kalau misalkan emang kamu sama dia nggak bersatu lagi, dia udah harus siap-siap. Kayak dia udah harus dia mungkin dalam bulan ini dia akan menanyakan perasaannya ke kamu, atau kamu akan menanyakan perasaan ke dia. Jadi ini bisa vice versa gitu. Kalau misalkan dia udah tinggal siap-siap, kalau misalkan kamu udah nggak bisa sama dia, dia udah akan mencari jawaban gitu loh, mencari jawaban untuk mempersiapkan diri kalau misalkan sesuatu hal terjadi. Nah, The Page of Cups. Sebenarnya dia dari lubuk hati terdalamnya dia tuh sebenarnya masih pingin sama kamu tahu. Bahkan sebenarnya masih pingin membuka hati ke kamu, memulai lagi dari nol. Cuman di sini aku melihat ada orang yang nggak suka gitu. Ada kayak berat banget kalau bersatu kembali. Ada yang nggak suka sih intinya. Di sini ada yang lagi nggak suka. Nah, di sini ada Wheel of Fortune. Percaya aja sih kalau aku bilang. Intinya di sini kamu harus lebih banyak percaya kalau emang kamu sama dia jodoh, kalian akan dipersatukan kembali. Soalnya energi orang yang nggak setuju ini mungkin keluarga dia atau orang terdekat dia. Jadi ya dia juga bingung mau bersikap kayak gimana, seolah-olah dia juga pasrah gitu loh. Jadinya dia juga nggak tahu harus kayak gimana lagi untuk memberitahu kalau misalkan sebenarnya dia sayang sama kamu gitu. Children, aku ngerasa dia tuh juga sebenarnya pingin banget menikah ya sama kamu, pingin banget memiliki anak. Dia jujur aja dia dia tuh sebenarnya masih bener-bener sayang sama kamu, bahkan pingin sekali balikan sama kamu. Karena aku lihat kalau misalkan ada keberuntungan ya, kalau misalkan dia kembali sama kamu, dia tuh ngerasa keberuntungan dia tuh bagus, terus kayak ngerasa dia sudah tahu jalur kehidupannya dia bakal seperti apa. Dia pengen menikah, punya anak gitu. Jadinya walaupun di sini kelihatan berat banget sih, ada yang nggak setuju kamu sama dia kembali, cuman ya
mungkin saat ini dia lagi ingin mengusahakan, tapi jangan terlalu berharap banyak buat kamu, karena apa ya, ini orang tuanya kadang susah gitu loh, healing family issue. Nah di sini dia harus benar-benar kayak menanyakan perasaannya dia, memberitahukan perasaannya dia kepada kamu. Nah perasaan kamu juga kamu jelaskan aja ke dia, apa yang sebenarnya kamu rasakan ke dia, apa yang kamu sayang sama dia. Kamu misalkan cinta sama dia, nggak mau hubungannya berakhir kayak gini, nah kamu jelaskan aja ke dia. Nah di sini aku melihat dia akan mengusahakan untuk berbicara pada keluarganya, kelihatan sih gitu. Jadi kelihatan sih dia lagi dia ingin juga bersama kamu, jadi makanya dia akan mengusahakan yang terbaik walaupun susah banget. Dia udah energi, udah pasrah juga sih sebenarnya, cuman dia ingin mengusahakan yang terbaik. Oke, PL1, mantan kalian emang kayak masih sayang banget sama kalian, cuman ya berat karena energinya kayak ada orang yang nggak suka kamu balik sama dia gitu. Jadi ya dia akan tetap berusaha mengusahakan. Oke, PL2, Honda Toru. Four of Swords. Ada yang lagi suka sama kamu, cuman dia kayak takut mengutarakan, mungkin karena kamu banyak dideketin orang, atau kamu tidak pernah melihat orang ini. Dia kayak pasrah gitu energinya, kayak ibarat kata dia tuh suka sama kamu cuman nggak mau mengutarakan. Ini di lingkup pertemanan sih. What the fuck. Eight of Cups, Ten of Cups. Ya, dia banyak berpikir, banyak merenung kalau misalkan kamu bersama dia, kalau dia bersama kamu, apa yang akan terjadi, apa kalian akan bersatu atau enggak. Dia sampai memimpikan kalian akan menikah gitu. Jadinya di sini kayak orang ini benar-benar tulus sama kamu deh gitu. Di lingkup pertemanan juga, bahkan dia sudah kayak ngayal-ngayal gitu kalau misalkan kamu sama dia nikah, apa yang akan terjadi gitu. Age of Wands, seakan dia tuh pingin banget ngedapetin kamu dalam hidupnya, cuman kayaknya sulit. Entah apa yang membuat dia stres, tapi kayaknya aku melihat dia bener-bener suka, sayang sama kamu tuh apa adanya sih di sini. Bahkan sebenarnya tanpa ngerasain apa yang dia rasa gitu ya, kamu nggak membalas cinta dia juga akan tulus sama kamu. Misalkan kamu butuh bantuan, dia akan selalu ada buat kamu gitu. The Wheel of Fortune. Bahkan saat ini pun dia masih berharap kalau kamu bisa melihat sosok dia gitu. Jadi orang ini tuh kayak tulus banget, sampai yang namanya kamu minta bantuan dia aja, dia selalu ada buat kamu gitu loh, tanpa pamrih si orang ini gitu. Masih lingkup pertemanan, mungkin kalian kenal. Five of Wands, ya dia ngerasa kalau misalkan dia ada saingan juga, nggak cuman dia yang suka sama kamu, tapi banyak gitu. Jadinya dia minder gitu, dia banyak minder, dia banyak ya gue siapa di mata lo gitu, banyak kan mikirnya kayak gitu dia gitu. Padahal sebenarnya ya kita kan juga harus melihat usahanya juga. Kalau misalkan dia berusaha, pasti akan ada jalannya gitu. The Three of Wands, dia juga berharap tahu kalau misalkan penantian ini nungguin kamu, suatu hari kamu akan ngebales cinta dia. Dia berharap kayak gitu. Soalnya aku ngelihat yang PL2 ini lebih mengarah ke teman sejati sih. Intinya ya kalau misalkan emang lu bukan jodoh gue akan tetap selalu ada di samping lu gitu. Intinya seperti itu ya. Kalau misalkan bisa diibaratkan dengan sebuah pepatah gitu. Ada Page of Cups sih, dia akan selalu ada di samping kamu kalau kamu butuhin gitu. Terus juga kalau misalkan kamu ingin cerita, temen ngobrol, dia akan selalu menjadi orang yang tenang kan, air gitu kan, tenang karena bisa ngebantuin kamu, bisa nolong kamu di saat kamu susah. Aku ngerasa orang ini benar-benar tulus banget sih sama kamu. Tulus untuk
bukan mendapatkan hati kamu aja, tapi tulus dalam memberikan kenyamanan gitu. Kamu udah kenal sih, karena dia teman kamu, teman dekat. Two of Cups sih, dia ngerasa kamu adalah teman berbaginya, orang yang akan selalu ada di sampingnya. Karena aku ngerasa hubungan ini hubungan yang tanpa syarat gitu, karena aku ngelihat kalian itu sebenarnya adalah jodoh, cuman pada akhirnya kamu masih kayak belum ngelihat orang ini gitu loh, kamu masih kayak memilih yang lain juga. Queen of Swords, dia juga tipikal orang yang punya insting bagus kalau aku bilang ya, dia punya insting dan apa ya, insting dan intuisi yang bagus. Jadi orang ini tuh bisa banget ya namanya pakai perasaan, pakai logika. Jadi misalkan kalau misalkan kamu lagi seperti ini, dia udah tahu nih kalau misalkan kamu lagi nyanyi, nah dia tahu kamu lagi nyanyi gitu. Jadi kayak tanpa nge-stalking kamu juga, dia udah tahu kamu lagi ngapain gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Orang ini benar-benar tulus mencintai kamu sih, dari hati ke dalam, dari dalam ke hati gitu. Oke. Engagement, dia berharap, tuh ada Ten of Cups, engagement, dia berharap kamu sama dia akan tunangan, akan menikah. Dia berharap seperti itu karena orang ini tuh bener-bener kayak sayang banget sama kamu, tulus banget, cinta banget kalau aku bilang mah orang ini. Cuman kamunya kayak masih belum sadar, belum peka gitu. Nih, unrequited love, karena kamunya masih belum ngerti perasaannya dia, belum tahu dia itu orangnya gimana, belum tahu dia seserius apa, karena dia tuh selama ini nggak memperlihatkan keseriusan dia lebih membantu kamu gitu. Sebenarnya dia tuh benar-benar sayang sama kamu gitu, cuman kamunya masih ya udahlah ntar aja gitu, kayak nggak peduli nggak gitu loh, kayak misalkan masih ada yang lain gitu. Karena kamunya sebenarnya juga nggak mau kehilangan temen, karena kalau misalkan pikiran kamu juga kepikiran yang kayak gini, kalau misalkan kamu sama orang ini pacaran, nanti endingnya kalian putus, ujung-ujungnya kehilangan teman gitu. Kamu juga mikirnya sampai sejauh itu. Jadi kamu juga ya takut juga kalau misalkan orang ini malah akhirnya lost communication sama kamu, kayak udah lost kontak. Jadinya kamu juga takut kalau misalkan kedepannya kamu sama dia nggak bersatu, pada akhirnya kalian malah lost kontak gitu. Jadinya kamu juga banyak mikir sih kalau kamu pacaran sama orang ini, tapi dia beneran jatuh cinta sih sama kamu, jatuh cinta banget sama kamu gitu. Oke, pile 2 seperti itu. Berat sih guys energinya. Oke, kita lanjut ke pile terakhir. Yuki Soma. Two of Cups. Tunggu bentar. The High Priestess, Queen of Swords, Queen of Pentacles, Five of Pentacles. Oke, jadi gini, aku melihatnya kamu lagi dia lagi coba ngedeketin kamu, ngedeketin banget gitu. Kalian saling mengenal dalam lingkup pertemanan. Nah, di sini aku ngerasa kalian ini sebenarnya udah saling
care, saling mengerti perasaan satu sama lain, saling ngerasa nyaman. Terus kayaknya di sini karena kalian dalam lingkup pertemanan, jadi kayaknya agak ragu juga di sini. Nah, dianya sebenarnya yakin sih sama kamu, soalnya dia sendiri itu ngerasa kalau misalkan kamu adalah pribadi yang kuat dalam kerja, terus kamu tipikal orang pekerja keras. Dia tahu kamu adalah orang yang suka banget kerja, dan dia bahkan sangat respect ke kamu untuk urusan kerjaan, karir dan semacamnya. Dia tuh sangat respect ke kamu. Tapi aku melihat di sini sebagian dari dia khawatir kalau misalkan kehilangan waktu bersama lagi. Jadi kayak misalkan gini, kalian tuh sama-sama suka, tapi pada akhirnya aku ngerasa dia itu nggak yakin sama dirinya. Mungkin karena kamu itu pekerja keras, nah itu dia itu masih levelnya masih agak di bawah kamu juga. Jadi intinya kamu yang lebih mapan dibanding dia. Jadi dia tuh kayak nggak apa ya, nggak kayak minder kayak minder gitu. Padahal sebenarnya sih yang dia butuhkan itu sebenarnya kamu gitu. Yang dia butuhkan sebenarnya kamu, karena aku melihat kamu yang mampu bisa membantu dia dalam mengatasi perasaannya gitu. Knight of Wands, dia juga tipikal orang yang suka bekerja gitu, dan aku ngerasa kamu adalah salah satu pemicu dia mau lebih kerja keras, lebih usaha dalam karir ya. Aku melihatnya seperti itu. Bahkan aku ngerasa dia ini tipikal orang yang mau banget berjuang dalam apapun gitu. Apapun soal kamu dia mau berjuang. Wow, Three of Swords. Bahkan kalau misalkan kamu lagi deket sama orang nih, dia cemburu. Jadi kamu kan emang lumayan ekstrovert dan lumayan temen cowoknya atau temen ceweknya banyak. Nah, kalau misalkan kamu lagi dekat sama orang lain, dia cemburu tahu. Coba dia perhatiin orang yang lagi dekat sama kamu siapa, yang membantu kamu tanpa pamrih, terus suka nyetalkin kamu siapa. Nah, kalian bisa lihat sendiri kelakuannya dia. Queen of Cups, tapi dia begitu sabar nunggu kamu. Dia tuh sabar tahu nunggu kamu. Gimana caranya bagaimana dia bisa tetap sabar di saat hal seperti ini gitu loh. Mungkin karena emang dia mencintai kamu tuh apa adanya, makanya dia juga mengerti kalau misalkan pacaran itu nggak selalunya bisa bersama, nggak selalunya bisa saling memiliki gitu. Jadi dia udah tahu konsep seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu sama dia nggak bersama pun, dia juga is okay. Yang penting dia saat ini bisa mencintai kamu apa adanya. Wow, orang ini so sweet. Five of Swords, dia juga kayaknya yang mencintai kamunya, nggak peka deh sama dia kan. Cinta ini deh, cinta one love side deh, cinta bertepuk sebelah tangan ini. Jadi dia yang kerja keras demi mencintai kamu, tapi kamunya kayak nggak peka gitu sama dia. Ini bisa bolak-balik ya, bisa vice versa, bisa ini. Cuman ya intinya dia lagi kayak berharap sama kamu, masih kayak pingin kamu tetap bisa ngelihat dia. Cuman kan itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada strength. Orang ini tinggal butuh keberanian sih sebenarnya, karena aku ngeliat peluang dia untuk menyukai kamu sebenarnya udah ada. Peluang dia untuk dekat sama kamu sebenarnya udah banyak. Tinggal bagaimana dia bisa mengambil hatinya kamu aja di sini. Dia benar-benar tulus sayang sama kamu. Keep an open mind buat kamu. Kamu harus membuka lebar mata kamu agar kamu bisa melihat orang ini gitu. Kamu harus bisa melihat orang ini, karena orang ini benar-benar kayak mencintai kamu tuh tulus gitu loh. Sayang sama kamu dia. Dan dia tuh benar-benar kalau misalnya udah sayang sama seseorang, dia bakal sayang banget gitu. Lebih sayang daripada kamu menyayangi diri kamu sendiri. Calling in your soulmate. Cobalah kamu banyak berdoa, meminta sama Tuhan
dipertemukan sama jodoh. Dan kalau misalkan orang ini adalah jodoh kalian, itu luar biasa sih menurut aku. Jadi kayak ibarat kata, oh ternyata emang udah dari awal udah kalian emang sudah dipersatukan gitu. Cuman emang ada rintangannya, dia harus bekerja lebih keras dulu orang ini gitu untuk mendapatkan kamu. Menarik karena orang ini sangat apa ya, sangat mau berjuang tanpa pamrih gitu. Oke deh, itu aja hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi untuk harga dan biaya. Sudah ada ya guys. And thank you so much for watching. And see you guys in the next video. Bye-bye.